Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 UAS Statistika izin mempresentasikan hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmat Kusmawijaya dengan NIM 2 digit terakhir 078. Saya Elisa Herbiani Astuti dengan NIM 3 digit terakhir 052. Saya Dias Valencia dengan 3 digit NIM terakhir 073. Saya Aziz Dianugro dengan NIM digit terakhir 081. Saya Muhammad Ifa Rifki Rahman dengan NIM digit terakhir 033. Di sini diketahui dataset dengan nama ukuran agregat dasar dengan kecepatan perkerasan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara ukuran agregat kasar dengan kecepatan perkerasan jalan. Dengan data yang diperoleh untuk ukuran agregat kasar diperoleh angka 10, 12, 14 dengan kelipatan 2 sampai 48. Dan untuk kecepatan perkerasan jalan diketahui angka 5, 6, 7 sampai angka 24. Next. Soal nomor 1. A. Tentukan variabel X dan Y pada dataset tersebut. B. Hitunglah nilai min, median, dan modus dari setiap variabel tersebut. C. Lakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel. Next. Nah, di sini diketahui untuk variabel X itu terdapat ukuran agregat kasar. Dikarenakan agregat kasar menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kecepatan perkerasan jalan, maka variabel X atau bebas yaitu untuk agregat kasar. Dan untuk variabel Y, kecepatan perkerasan jalan, dari dataset tersebut ketahui bahwa kecepatan perkerasan jalan adalah hasil yang dipengaruhi karena ukuran agregat kasar. Maka kecepatan perkerasan jalan merupakan variabel Y atau terikat. Next. Pada jawaban yang pertama, hitunglah nilai min, median, dan modus dari setiap variabel tersebut. 1. Cara menghitung min, median, dan modus dengan SPSS. A. Input dataset ke Excel. Setelah semua dataset terinput, simpan dengan format XLS. Baik, yang kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua ada buka aplikasi SPSS, terus buka file, terus buka open, terus buka data. Setelah membuka data, kita cari data Excel yang sudah disimpan, lalu buka, klik open. Next. Berikut ini adalah tampilan data view setelah membuka file Excel-nya. Olah data dengan melakukan analisis dengan cara pilih analisis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Kemudian centang tulisan mean, median, dan mode pada menu sentral tendensi, dan centang STT deviasi, dan range pada menu dispersion, kemudian klik continue. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, setelah itu akan muncul hasil dari mean, median, dan mode pada data tersebut. Berikut merupakan hasil dari inputan yang di SPSS. Output mean, median, dan modus ukuran agregat kasar dapat disimpulkan bahwa mean, median, dan modus pada ukuran agregat kasar adalah mean 29, median 29, dan modus tidak ada. Next.
Untuk selanjutnya pada output main, median, dan modus kecepatan perkerasan jalan dapat disimpulkan bahwa main, median, dan modus pada kecepatan perkerasan jalan yaitu main 14,5, median 14,5, dan modus tidak ada. Next. Yang kedua, dengan cara menghitung main, median, dan modus dengan cara manual. Dengan rumus main sigma xi per n dengan arti sigma x jumlah seluruh data dan n jumlah data. Dan perhitungan main ukuran agregat kasar, jumlah seluruh data dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah data yaitu 20 menghasilkan 29. Kemudian main perkerasan jalan, jumlah seluruh data dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah data ada 20 menghasilkan 14,5. Next. Kemudian median atau nilai tengah. Karena jumlah data genap, maka menggunakan rumus median x n per 2 ditambah x dalam kurung n per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Median ukuran agregat kasar n per 2 sama dengan 20 per 2, 20 jumlah data dibagi dengan 2 sama dengan 10, maka nilai pada posisi ke-10 adalah 28 setelah data diurutkan. Kemudian n per 2 ditambah 1 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11, maka nilai pada posisi ke-11 adalah 30. Kemudian jumlahkan data tersebut, 28 ditambah dengan 30 dibagi dengan 2, hasilnya 58 dibagi 2 sama dengan 29. Jadi median dari agregat dasar yaitu 29. Kemudian median perkerasan jalan n per 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10, maka nilai pada posisi ke-10 adalah 14. Kemudian n per 2 ditambah 1, 10 tambah 1 sama dengan 11, maka nilai pada posisi ke-11 adalah 15. Kemudian jumlahkan hasil tersebut, 14 ditambah 15 dibagi dengan 2 sama dengan 29 dibagi dengan 2 sama dengan 14,5. Jadi median dari agregat kasar yaitu 14,5. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Modus atau nilai yang sering muncul. Modus ukuran agregat kasar X min, modus perkerasan jalan Y min, modus kedua data tersebut tidak ada karena semua isi datanya hanya berjumlah 1 saja. Dari hasil nilai min, modus, median yang menggunakan analisis melalui SPSS dan perhitungan manual dapat disimpulkan bahwa hasil keduanya sudah sesuai. Next. Jawaban C. Lakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel. Dari dataset yang sudah diketahui, kami menyimpulkan bahwa hubungan antara ukuran agregat kasar atau X dan kecepatan perkerasan jalan atau Y yaitu menggunakan korelasi Parkinson. Karena dari data tersebut dapat diketahui bahwa jika urutan agregat kasar makin besar atau X naik, kecepatan perkerasan jalan juga naik atau Y naik. Ini artinya kedua variabel punya hubungan positif dan linear. Jadi keduanya saling mendukung. Makin besar nilai X, nilai Y juga ikut meningkat. Berikut ini adalah analisis dataset menggunakan SPSS. A. Input dataset ke Excel. Setelah semua dataset terinput, simpan dengan format XLS. B. Buka aplikasi SPSS, file, open, lalu data, cari data Excel yang sudah disimpan, lalu open. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya yaitu ini adalah tampilan data view setelah membuka file Excel-nya. Lalu next. Kemudian yaitu berikut ini adalah cara untuk mengolah data analisis korelasinya dengan cara mengklik analyze, lalu klik correlate, lalu klik bivariate. Setelah itu kita pindahkan variabel ukuran agregat kasar dan variabel kecepatan perkerasan jalan ke kolom variabel, lalu centang Pearson, lalu klik OK. Nah, berikut ini adalah hasil dari analisis korelasi.
Yang pertama yaitu Pearson correlation, di mana nilai korelasi antara ukuran agregat kasar dan kecepatan pergerakan jalan adalah bernilai 1000. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel ini sempurna dan positif. Lalu yang kedua ada nilai signifikansi atau sig2 Taylor, di mana nilai signifikansi ini adalah bernilai 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut sangat signifikan secara statistik. Dengan kata lain, hubungan ini tidak terjadi secara kebetulan. Lalu untuk kesimpulan dari analisis korelasinya yaitu kedua variabel ini terdapat hubungan positif sempurna antara ukuran agregat kasar dan kecepatan pengerasan jalan. Hubungan ini signifikan secara statistik, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan ukuran agregat kasar sangat memengaruhi kecepatan pengerasan jalan. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.